Baiklah, perkenalkan nama saya Seni Wijaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Barisan deret itu dibagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Aritmatika dan geometri. Aritmatika dan geometri ini masing-masing memiliki barisan dan deretnya masing-masing. Yang pertama-tama mari kita masuk. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini barisan apa sih? Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang antara U1 dan U2 nya itu hanya berjarak plus dan sama terus kejadiannya. Jadi kalau misalnya dia plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 itu bukanlah barisan aritmatika, berdasarkan barisan bertingkat. Tapi kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan membahas tentang barisan aritmatika saja. Pasti yang kalian tahu itu barisan aritmatika itu adalah cara mencari B dan cara mencari UN. Tapi dari mana sih muncul mereka berdua ini? Jadi mari kita buktikan saja. Yang pertama, cara mencari B. Cara mencari B ini sebenarnya cukup gampang ya. UN kurang 1 UN. Berarti UN ini kan berarti misalnya ya kita cari B. Biar gampangnya itu kita pakai UN 2 N kurang 2. Seperti itu kan. Jadi misalnya ini UN kurang 1. Berarti kan ini tadi U2. UN kurang 1 berarti U1 kan. Setelah kita begitu baru UN2 berapa sih? UN2 tadi 3, UN1 sedangkan tadi 1. Jadi B sama dengan 2. 2 kan? Ya. Lanjut kita akan membahas tentang rumus dari barisan aritmatika ini. Kita tulis ulang dalam kejadiannya seperti ini. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7. Kenapa sih kita bisa buat kayak gini? Salah satu cukup gampang. U1 sama dengan 1. U2 1 tambah 2, 3. U3 sama dengan 1 tambah 2 tambah kali 2. Seperti itu kan. Berarti 3 ini kan 3, ini 2. 4, ini 3. 2, ini 1. Berarti seperti ini. Berarti U2 1 tambah 2 3 kali 1 3. U3 1 tambah 2 3 kali salah. Kita mengungkap perkalian terlebih dahulu. 2 kali 2 sama dengan 5. 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Sama ya 5 ya. Kita lanjut ke U4. Berarti 2 kali 3 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi dari sini itu kita tahu bahwa UN sama dengan U1 tambah BN tambah B dalam kurung N kurang 1. Gimana sih cara kita tahunya? Itu sebenarnya gampang ya. U1 itu sama dengan 1. B sama dengan 2. Dan N kurang 1 seperti yang kita bahas tadi, 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kalian sudah mengerti kan? Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika guys, deret aritmatika. Deret aritmatika. Deret aritmatika ini sama seperti tadi yang barisan aritmatika, di mana dia cuma bedanya tambah doang, tambah. Tadi kan koma, itu berarti kan satu bilangan dengan bilangan lain. Tapi kalau ini perjumlahan, jadi 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 lanjut terus gitu kan. Berarti ini caranya itu ditemukan oleh orang anak SD yang dia sebenarnya bisa dibilang pintar dan juga bisa dibilang misalnya orangnya jenius lah. Jadi menemukan caranya tuh seperti ini. Itu gimana caranya? Yaitu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Seperti itu kan. Baru cara si anak kecil ini adalah dia balikan semua angkanya. Jadi 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan semuanya sama dengan 10 10 10 10 10. Itu kan. Berarti 2 dari S5 ini sama dengan 10 kali 5. Berarti 50 bagi 2 sama dengan S5 sama dengan 25.
Gimana kita tahu? Mari kita buktikan. 1 tambah 3 4, tambah 5 9, tambah 7 16, tambah 16 25. Benar. Oke, kita kan belum masuk rumusnya. Jadi kalau misalnya SN-nya itu kita tidak ketahui, ini U1 U2 lalala kita itu tidak kita ketahui. Gimana sih caranya? Ya caranya sebenarnya sama aja. Jadi kan ini semua angkanya dibalikin. Berarti kita tulis dulu U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN tambah UN. Ini titik-titik sama dan seterusnya. Kita balikin semuanya. Berarti sama dengan UN tambah UN kurang 1 tambah dan seterusnya sampai tambah UN U1 kan. Berarti seperti itu, kita langsung saja kita coret ya. Kita misalnya kayak kita tambah-tambahkan, dia akan menghasilkan U1 tambah UN kali N. Dari mana sih U1 tambah UN sama dengan kali N ini sama dengan hasilnya seperti itu? Itu misal kita pakai ini ya. U1 itu sama dengan 1. Kita mau cari U apa kan? U9. 1 tambah 9 10. 10 kali N sama N itu 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Di sini ada 2 SN, berarti SN sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Ini kan masih dalam ini kan. Berarti kita ubah lagi, duanya ini kita pindahkan ke dalam sini. Jadi bentuknya adalah 2 ini jadi di bawah antara U1 dan UN. Seperti itu. Terus UN ini kan kita masih di sini kan. Terus kita pecahkan lagi UN-nya. UN-nya kita pecahkan pakai rumus tadi barisan, yaitu setengahnya ini kita pindahkan keluar. Jadi kita tinggal masukin rumusnya saja. Dan dia akan menghasilkan SN sama dengan U1 tambah B per 2 dalam kurung N kurang 1 kali N. Oke, mari kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baiklah, di nomor kali ini kita sudah masuk barisan geometri. Barisan geometri ini sebenarnya hampir sama dengan barisan aritmatika, yaitu dia hanya berjumlah kali. Jadi dia hanya dikali-kali saja. Kita tuh akan melakukan hal yang sama terhadap tadi barisan aritmatika, kita jadikan kecil seperti ini. Jadi 1 kali 2, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 3 pangkat 3. Tadi caranya sama saja. U2 berarti 1 kali 2. U3 sebenarnya 1 kali 2, 2 pangkat. Ini 2-nya pangkat 2 kan. Cara kita ketahui 2 pangkat 2-nya itu adalah 3 kita kurangi 1. Jadilah 2. Begitu juga kita lakukan terhadap U4. 1 kali 2 pangkat 3. 3-nya dari mana? Itu dari 4 kurang 1. Dia akan menghasilkan rumus seperti ini. Atau yang kita singkat tuh AR N kurang 1. Cara cari rasionya tuh seperti ini. Tadi kalau misalnya sebelumnya itu UN kurang 1 kurang UN kurang UN kurang 1. Kalau yang ini UN bagi UN kurang 1, maka menghasilkan rasio. Jumlah N suku pertama dari geometri. Ini kita sudah masuk deret geometri. Deret geometri itu ya sama kayak tadi aritmatika. Itu dia cuma perubahan jadikan plus. Jadi cara cari K plus ini, itu caranya juga kita lakukan hal yang sama, yaitu ditemukan oleh anak kecil, yaitu dia menemukan rumus seperti ini. Rumusnya itu gimana? Kita akan kalikan semuanya dengan rasio. Jadi misalnya rasionya itu kan tadi kali 2. Nah, berarti semuanya kali 2. Tapi kita buat di bawahnya. Kalau misalnya sih, kita juga bisa buat di atasnya sih. Tapi karena di sini tidak muat lagi, jadi saya buat di bawahnya. Ini ada 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, itu seperti angkanya tadi. Ini ada 2, 4, 8, 16, 32, itu kalikan rasionya.
Yaitu kalau misalnya kita buatnya kayak gini, berarti angka bawah kurangi sama angka atas. Angka bawah kurangi sama angka atas, cara gampangnya kita tuh temukan hal yang sama. Misalnya ini 22, 44, 88, 16, 16. Berarti sisa 32 kurang 1. 32 kurang 1 hasilnya 31. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ya. Tambah 4 sama dengan 7. Tambah 8 sama dengan 15. Tambah 16 sama dengan 31. Benar. Jadi kita akan masukinnya ke rumus. Rumusnya tuh seperti ini. Kita jadikan itu ya. Jadi dia U1 kali R, U1 R pangkat 2. Itu karena R kali R sama dengan R pangkat 2. R2 kali R sama dengan R pangkat 3. Jadi samakan. Itu kita tinggal coret-coret saja. Coret, sini sama, ini sama. Terus nanti di sini bakal ada U1 R pangkat 3 sama, ini karena seterusnya ya. Terus UN kurang 1 ini coret sama, nanti dia akan ada angka yang sama juga di sini. Coret. Berarti yang sisa itu adalah U1RN sama U1. Kita tinggal masukin ke rumus, yaitu seperti ini. Dia akan menghasilkan SN kurang RSN kan. Jadi U1 ini, tadi U1RN ini U1-nya adalah 1. Maka kita buat 1 kurang RN. R itu R pangkat N. Sama dengan N tadi itu ya RSN. 1 R. Akan menghasilkan 1 R ya. Maka kalau misalnya kita udah masukin ini semua, kita akan masuk ke rumus, maka rumusnya akan menghasilkan seperti ini. Dari mana kita menghasilkan angka ini? Itu adalah 1R ini kita pindahkan ke bawah sini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Gimana kalau misalnya geometrinya tuh geometri tak terhingga? Geometri tak terhingga tuh seperti ini ya guys. Geometri tak terhingga. Jadi geometri tak terhingga tuh, maka kalian akan berpikir kalau misalnya tak terhingga maka hasilnya juga akan tak terhingga. Tapi itu berbeda kalau misalnya yang diketahui adalah pecahan. Ya. Kenapa pecahan kita agak sedikit beda? Itu karena kita masuk ke rumus tadi ya. Seperti ini rumusnya tadi. Jika nilai R sama dengan minus 1 lebih kecil daripada R dan lebih kecil lagi lebih 1, maka R mutlak lebih kecil daripada 1. R mutlak lebih kecil dari 1 itu berarti dia kayak setengah dan seterusnya. Maka hasil dari Rn ini akan menjadi 0. Kenapa kita akan menjadi 0? Kita buktikan sekarang ya. 1/5 kali setengah akan menghasilkan 1/25. Seterusnya sampai nanti dia akan menghasilkan dia akan mendekati angka 0. Maka itu kita seperti buat 0,5, 0,25, 0,625 dan seterusnya. Nanti dia akan mendekati angka 0. Karena limit Rn sama dengan 0, N sama dengan tak terhingga dengan ini, maka dia akan menghasilkan rumus ini. Maka rumusnya ini akan menghasilkan jawaban ini. Maka mari kita coba ya. S tak terhingga sama dengan U1/1 kurang R. Maka U1-nya itu tadi adalah 1. 1 kurang R. R-nya itu adalah setengah. Berarti 1/1. 1/1 sama dengan 2. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang deret dan barisan. Dan sekian, terima kasih.